حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu para jemaah yang saya muliakan, pertama sekali mari banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari yang panjang dengan hujannya ini kita bisa sama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini. Kita berharap kehadiran kita pada malam hari ini kiranya menjadi kehadiran yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kehadiran kita pada malam hari ini terhitung sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bu. Oh, Bu. Sudah bisa kita mulai? Ibu-ibu yang samping sana sudah, Bu? Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di tengah dinginnya malam hari ini kita hadir. Kita tinggalkan bantal kita tinggalkan televisi kita, karena jam seperti ini biasanya siap makan, langsung depan TV ambil bantal, ambil selimut, nah luar biasa. Tapi karena ada acara pada malam hari ini, tinggalkan itu. Kenapa kita tinggalkan? Karena kita tahu ada lagi tempat yang paling dingin, yang paling menakutkan menunggu kita. Apa tempat itu, Bu? Bu, tempat apakah itu? Alam kubur. Bu, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jawablah. Kau mentang-mentang sojuk dia mah. Ulang, Bu, ya, jawab ya. Bu, semangat ya. Nah, sama-sama. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha
biqalbin salim. Hilang sujud dosa. Jadi Bapak Ibu yang semuliakan, apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika pada hari manusia telah dihadapkan kepada Allah, maka tak berguna lagi anak keturunannya, tak berguna lagi hartanya, kecuali orang yang menghadap kepada Allah membawa hati yang selamat. Siapakah orang hatinya yang selamat itu? Ciri-cirinya hati yang selamat itu yang cinta kepada agamanya, mau datang ke masjid Allah. Mudah-mudahan kita kok termasuk uang di dalam itu. Makanya kita datang. Ada lagi masa yang sangat menakutkan, yang semua kita tidak bisa lari daripadanya. Jadi alhamdulillah, selawat berangkaikan salam dengan kerinduan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sama-sama. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Luar biasa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita begitu rindu dengan beliau. Zamannya sudah jauh. Lebih kurang kehidupan beliau dengan kehidupan kita berkisar 1400 tahun yang lalu. Lelamo. Kita rindu, kalau bisa hendaknya kita sezaman dengan beliau, tapi tak bisa, kita umat akhir zaman. Kalau tak bisa bertemu dengan beliau, sekurang-kurangnya kita bisalah bertemu dengan beliau melalui mimpi kita. Itu pun payah. Ada bu yang pernah bertemu dengan Nabi di dalam mimpi? Ada? Ada? Tak ada, payah. Lalu Bapak Ibu yang semuliakan, bagaimana melepas rasa rindu? Sezaman dengan beliau tidak, bertemu para sahabatnya tidak, bertemu dalam mimpi juga tidak, tapi kita rindu kepada beliau. Bagaimana caranya? Banyak-banyak baca sholawat. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah. Itu yang diperbanyak sehingga lepas rasa kerinduan kita kepada beliau. Sudah bu? Sudah? Kalau sudah kita tutup. Iklan. Sudah? Ikut tak berbunyi bola kemai? Bu, sudah? Longang ya.
Siko agak kuat sih kira. Mungkin Iko dia kuat pakai seragam Iko mungkin ya. Sudah Bu? Ibu sudah? Bapak Ibu yang saya muliakan, sebelum kita mulai, kira-kira kenal dengan amo. Ambo tak payah kenal, gue udah buuk-buuk gue pula. Gitu ya. Ambo dari Lubuk Toap, namo ada catat di situ. Siapa namo? Rudi Hartono. Itu. Namo Jawa, uang Melayu. Jadi kedua-duanya udah rangkul. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, saya dari Lubuk Toap, nama Rudi Hartono. Mungkin bagi yang belum pernah jumpa di mano-mano dengan Ambo. Tapi sebagian orang-orang tua kita sebagian kawan-kawan Ambo di siko itu udah sering. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini atas kepercayaan ya sahabat saya Al Ustadz Haryanto yang telah mempercayai untuk menjemput saya pada malam hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini, bertemunya saya dengan Bapak Ibu, para orang tuaku sekalian, kiranya menjadi kehadiran yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira apa yang hendak kita bahas? Sejarahnya sudah hampir bisa kita baca, kita dengar setiap hari. Apalagi adik-adik kita hafal kan? Hafal? Dengarkan ya, dengarkan, di ujung ceramah nanti kita kasih hadiah. Syaratnya dapat menjawab pertanyaan. Janji? Mau dengarkan? Ada nanti hadiah. Tapi siap-siap dongeng, nanti ada soal, jawab. Dapat nanti hadiah untuk beli jajan. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, apa yang hendak kita bahas pada malam hari ini? Betul, kita memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau kita sama-sama tahu dilahirkan di bulan ini. Lalu di mana kita fokus kajiannya? Kita awali dulu kira-kira apa tujuan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mau perkecil judulnya di situ, tujuan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa judulnya? Ingat-ingat nanti ditanya. Jadi tujuan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, apa tujuan beliau diutus? Pertama, beliau itu diutus untuk meluruskan tauhid yang telah menyimpang dan memperkenalkan Allah sebagai zat satu-satunya yang wajib diibadahi oleh manusia. Apa Pak? Ini dua tadi situ. Satu apa? Meluruskan tauhid yang sudah menyimpang. Yang kedua, memperkenalkan Allah sebagai zat satu-satunya untuk disembah. Ada dua di situ. Maksudnya apa? Pertama, meluruskan tauhid. Apa maksudnya di sana? Karena umat sebelum Nabi dilahirkan, kepada mereka telah diutus Nabi dan Rasul membawa ajaran tauhid. Tapi sepeninggalan Nabi dan Rasul itu, ajaran mereka kembali bengkok.
Makanya dalam Al-Quran disebutkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma arsalna min qablika mir rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Apa kata Allah? Sungguh kami telah mengirim nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, yang kepada nabi dan rasul itu kami wahyukan kepada mereka bahwasanya tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Itu yang disampaikan oleh Allah kepada nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad. Disampaikan itu. Nabi Adam, Nabi Nuh, sampai kepada Nabi Ibrahim, sampai kepada Nabi Ismail, sampai kepada Nabi Musa, Nabi sesudahnya, pada akhirnya sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Setelah sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, maka Nabi Isa dilahirkan. Setelah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke langit. Maka sepeninggalan Nabi Isa, jarak antara diangkatnya Nabi Isa dengan kelahiran Nabi Muhammad itu lebih kurang 541 tahun. Bu, pokok mundur. Berapa jaraknya tadi? 541 tahun dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad. Jarak yang 500 tahun ini tadilah terjadi penyimpangan. Yang dahulu nabi-nabi sebelumnya mengajarkan tiada Tuhan selain Allah. Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Isa alaihissalam. Tetapi setelah peninggalan Nabi Isa berkurang jaraknya 500 tahun itu tadi, terjadi penyimpangan. Tuhan bukan lagi Allah disembah. Ada menyembah kepada pohon, ada menyembah kepada lautan, ada menyembah kepada batu, ada menyembah kepada hewan, ada menyembah kepada manusia sendiri. Jadi hilang ajaran tauhid tadi, bengkok, melenceng. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, untuk mengembalikan ini tadilah diutuslah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir dia di Mekah 12 Rabiul Awal tahun Bapak, tahun gajah. Setelah 500 tahun, al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Berarti belum tidur lagi dia kan? Ada jawaban. Surga dan kenikmatannya dijanjikan, diperuntukkan bagi orang-orang yang berselawat kepada Nabi dan mengharap keberkahan darinya. Dalam kitab Al-Barzanji. Kemudian apa lanjutannya lagi? Wa usalli wa usallimu ala nuril mausufi bitaqaddumi wal awwaliyah al muntakil fil gharari karimati wal jibal
saya berkirim salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersifat nur, yang paling awal mengawali segala sesuatu. Al-muntakili fil gharari karimati wal jibah. Nur Muhammad itu senantiasa berpindah-pindah di pada kening-kening jiwa-jiwa datuk moyangnya, orang-orang yang terkemuka. Akhirnya nur Muhammad itu sampai kepada ayahnya, lalu dihembuskan ke dalam rahim Siti Aminah, lalu hamillah Siti, siapa nama omaknya Muhammad? Jawablah, siapa? Siti Aminah. Ketika sedang mengandung Siti Aminah, maka mulailah alam ini bersukaria. Pepohonan kembali subur, hewan-hewan bersukaria, saling mengabarkan tentang akan datangnya seorang Rasul yang terakhir. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama apa tadi? Tugas pertamanya meluruskan kembali akidah yang sudah melenceng. Ada Tuhan kayu, ada Tuhan batu, ada Tuhan lautan, ada Tuhan benda-benda pusaka, ada mentuhankan manusia. Lalu apa yang dikatakan Nabi? Tak ada Tuhan itu melainkan la ilaha illallah. Tak ada yang berhak untuk diibadahi melainkan Allah semata-mata. Luruskan kembali. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua memperkenalkan Allah sebagai zat satu-satunya untuk diibadahi. Ini bagi siapa? Bagi orang yang kepada mereka belum sampai ajaran agama tauhid para nabi dan rasul. Siapa itu mereka? Bu, ibu diimbau pendiam. Bu, siapa mereka? Termasuk kita. Kecuali kita ada diutus Rasul. Ada Rasul diutus kepada kita? Kalau di Jawa ada kan? Tapi Nabi palsu. Malaikat Jibril juga ada di Jawa. Jadi banyak, tapi palsu. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, diutusnya Nabi kepada kaum yang belum mendapat berita atau dakwah tentang agama tauhid, karena kita belum diutus oleh Rasul, belum ada Rasul Nabi diutus kepada kita, termasuk kita di Indonesia. Makanya di Indonesia agama Islam masuk pertama sekali di ujung pulau Sumatera. Di mana? Di mana? Aceh. Berdiri sebuah kerajaan besar, kerajaan Samudra Pasai. Itu katanya masuk Islam di Aceh, di Indonesia pertama sekali mulai pada abad ke-7 sampai abad 13. Kemudian apa lagi? Setelah itu Islam masuk ke wilayah Sumatera bagian tengah, termasuk di dalamnya Sumatera bagian tengah itu dulu Sumatera Barat dan Riau. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, kita ini orang Riau. Sebelum masuk agama ke tempat kita, kepada datuk nenek moyang kita dulu, sebelum masuk Islam di tempat kita ini, itu ada dua kepercayaannya sebelum agama Islam masuk. Apa yang pertama? Yang pertama kepercayaan animisme. Apa animisme itu? Kepercayaan kepada ruh-ruh.
percaya adanya ruh-ruh baik jahat maupun baik yang hidup di sekeliling kita, yang bisa memberi manfaat atau memberikan bahaya kepada manusia. Percaya kepada ruh-ruh. Jadi nenek moyang kita dulu itu. Yang kedua apa? Dinamisme. Dinamisme itu percaya kepada benda-benda yang dianggap punya kekuatan. Jadi kalau Ado hari ini masih menyimpan benda-benda pusaka dan yakin inyo punya kekuatan, hati-hati. Oi, masih ada menyimpan benda-benda pusaka? Menyimpan tombak, menyimpan keris, apa lagi? Menyimpan jimat, menyimpan batu yang konon katanya punya kekuatan, lalu hati kita ada sedikit tunduk kepada kekuatan itu, takut. Jangan-jangan kita hari ini masih menganut kepercayaan dinamisme. Bapak ada Pak? Batu cincin. Kita lihat iko batu cincin amboko peninggalan di angatan. Kalau digosok iko 7 bidodari keluar iko. Wah. Itu kita lihat. Iko batu cincin amboko jangan dibawa tak koncing. Banyak syaratnya. Jangan bawa ke WC. Bahkan yang terakhir apa? Jangan bawa semayang. Keluar ojinnya. Jadi kalau ada keyakinan seperti ini, apapun itu, jangan-jangan kita masih kepercayaan dinamisme seperti sebelum Islam sampai ke kampung kita ini. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, kapan masuknya Islam di tempat kita ini? Riau ini pada umumnya berawal dari seorang saudagar dari Arab bernama Syekh Burhanuddin. Lalu beliau berdagang di Sumatera Barat, Ulakan dan Batu Hampar. Lebih kurang di sana beliau berdagang dan menyebarkan Islam itu 15 tahun. Lalu sesudah itu beliau mengikuti anak sungai Sibayang namanya di Payakumbuh, kemudian Pangkalan Kota Baru sebagai ujung dari hulu sungai Kampar, lalu dia mengiringi ke hilir. Akhirnya sampailah di sebuah kampung pinggiran sungai Kampar bernama Kampung Kuntu. Disitulah beliau menetap. Maka Kuntu ini tempat yang pertama Islam dikembangkan di sana dalam sejarah masuknya Islam di Provinsi Riau. Jadi makam Syekh Burhanuddin ini ada di Kabupaten Kampar, yaitu desa Kuntu. Pada abad keberapakah itu? Pada abad ke-11 masuk Islam di kampung kita ini. Dari mana itu? Dari Mekah yang mendapat ajaran dari para sahabat, kemudian langsung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah alaika, ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah. Ibu-ibu ada yang ngantuk? Bu, ada yang ngantuk? Nah, tapi mau tengok tadi ada di sudut itu sambil selawat tuh, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Faktor sojuk kan? Faktor dingin. Sudah Bu?
Sudah? Itu yang pertama diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, apa tujuan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang kedua, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tak kuat jawab lagi. Kalah semangatnya dengan ambo kan. Ambo di sojokku makonya mau semangatan. Takut tidur uang kan. Apa yang kedua? Beliau ini diutus untuk memberikan rahmat bagi sekalian alam, rahmatan lil alamin. Apa maksudnya rahmatan lil alamin itu? Bu, apa maksudnya rahmatan lil alamin? Bahasa kitonyo rahmatan lil alamin itu kasih sayang atau membawa kebaikan. Lil alamin, kasih sayang membawa kebaikan bagi seluruh alam. Jadi kalau seluruh alam itu semuanya dapat kasih sayang, semuanya dapat kebaikan, baik itu hewan, baik itu tumbuh-tumbuhan, baik itu tanah, segala alam semesta ini terkhusus bagi manusia.